Ya, kita bertemu kembali di Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kembali mengenai artikel pada artikel karya mahasiswa. Nah, ini tentunya akan kita bahas dan kita berikan masukan agar karyanya semakin mendalam lagi, semakin berkualitas lagi. Ya, di sini kita akan mereview artikel atas nama Mas Ahmad Misbahul Munir ya. Kita sebelumnya sudah mereview artikelnya Mas Wahyu. Kemudian di sini kita akan masuk ke dalam artikel atas nama Mas Ahmad Misbahul Munir. Oke, kita sudah masuk ke sini. Sebelum kita mereview, tentunya tujuan mereview ini adalah meningkatkan dari hasil tulisannya mahasiswa. Semuanya tulisan mahasiswa sudah baik, namun kita perlu memberikan masukan lagi agar tulisannya semakin berkualitas. Review ini diadakan tentunya untuk melihat seberapa dalam mahasiswa mengkaji mengenai tulisan-tulisannya, data-datanya seperti apa. Apakah sudah lengkap atau belum? Jika sudah lengkap, kita berikan apresiasi yang sangat tinggi. Jika belum, memang kita harus memberikan masukan agar nantinya semakin baik lagi. Oke, selamat menyimak dari proses review ini. Semoga semuanya bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Kita sambungkan dulu sebentar. Arketipum 18. Ya, kita masuk ke artikel atas nama Ahmad Misbahul Munir. Ya, kita berikan masukan agar artikelnya semakin berkualitas lagi. Kita masuk di judul Anda. Silahkan diperbaiki yang benar penulisannya. Peningkatan ya. Kata pertama yang benar peningkatan. Ini sama mengenai hasil belajar ya. Judul lengkapnya, jika masuk ke hasil belajar, maka yang perlu dianalisis adalah afektif, psikomotorik, dan kognitifnya seperti apa. Nah, ini dari sana nanti tentunya masalah afektifnya akan diuraikan, masalah psikomotoriknya akan diuraikan, masalah kognitifnya akan diuraikan satu persatu. Saran saya di sini, setelah kata hasil belajar ada kata bahasa Indonesia. Permasalahan mengenai materi bahasa Indonesia itu banyak. Silahkan dispesifikkan dari permasalahan tersebut seperti apa, sehingga jelas. Saran saya, kata bahasa Indonesianya langsung difokuskan pada permasalahan materi yang mana. Nah, ini perlu sekali dimunculkan, apalagi jika sudah jelas materinya apa, sebenarnya di sana praktiknya menggunakan keterampilan apa. Jika sudah, maka muncul lagi Mas Ahmad Misbahul Munir di sana. Yang pertama, pasti Anda sudah tahu di pertemuan kedua kita sudah membahas ada penilaian keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, ini fokusnya kemana? Nah, ini kemana artikel ini? Nah, ini perlu difokuskan salah satu. Kemudian melalui cooperative learning tipe TGT. Oke, kita berikan masukan. Semua tulisan selain bahasa Indonesia, entah itu bahasa asing ya, pokoknya semuanya ya selain bahasa Indonesia, ditulis dengan huruf miring. Oke, itu. Oke, masukkan lagi peningkatan hasil belajar Bapak ya. Berarti di sini judul Anda akan seperti ini. Kita tuliskan
peningkatan hasil belajar materi apa, ini saya nggak tahu ya, menyesuaikan dengan Anda, melalui apa di sini, model ya, model TGT. Nah, untuk apa? Untuk peningkatan apa? Nah, di sini boleh, silahkan diuraikan untuk peningkatan apa. Saya belum tahu di sini pada siswa. Nah, pada siswa sekolah dasar, misalkan seperti itu. Nah, ini masukan dari saya. Kita masih di judul ya. Semoga nanti tulisannya akan semakin baik lagi. Oke, kita lanjutkan lagi memberikan masukan kepada Mas Ahmad Misbahul Munir agar tulisannya semakin lengkap lagi. Ya, lanjutkan. Kita masuk ke email di sini, penulisan mengenai identitas diri penulis. Silahkan menyesuaikan template jurnal, terutama gunakan email institusi sehingga lengkap di sana posisinya menyesuaikan. Oke. Gunakan pula template jurnal untuk menuliskan artikel ini sehingga jelas kedudukannya, baik itu penulisan, format maupun yang lain-lain. Kita masuk di abstrak ya sekarang. Abstrak, ini Anda. Kita cek dulu. Di abstrak ya, abstrak. Abstrak di sini menjelaskan masalah. Oh, ini kan jelas Mas Ahmad bahwa Anda akan menjelaskan mengenai eksplanasi, yaitu langsung peningkatan hasil belajar materi eksplanasi, ya itu kan langsung jelas. Oke. Di abstrak sudah ada masalah, sudah ada tujuan, sudah ada metode, sudah ada hasil ya, sudah lengkap. Kita cek kenapa matematika di sini. Nah, ini perlu dipahami di abstrak kenapa. Oke, kita masukkan di sini sehingga agar lengkap ya. Kenapa dalam kata kunci Anda dijelaskan mapel matematika. Kenapa? Nah, ini mohon dijelaskan. Nah, ini karena nanti akan dicek secara Turnitin bagaimana posisi artikel ini. Ya, semoga baik sehingga sedikit hasil Turnitinnya seperti apa. Kita masuk di pendahuluan sekarang. Pendahuluan, kita cek perkembangan ilmu teknologi ini. Oke, di sini menjelaskan mengenai perkembangan ilmu teknologi, di sini menjelaskan mengenai lokasi, mengenai peran guru. Sudah ada eksplanasi juga. Oke, kita baca dulu satu persatu sehingga memberikan masukan yang semakin mendalam untuk Mas Ahmad Misbahul Munir. Oke. Ya, saran yang pertama adalah semuanya di sini dideskripsikan ya, dituliskan. Saran yang kedua adalah semuanya dideskripsikan. Tidak ada yang dituliskan per poin. Oke, tuh. Ya, kita lanjutkan lagi. Pada pendahuluan
Ini semuanya berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya, misalkan ya. Di paragraf ketiga di sana ada berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan. Ini maka perlu ada buktinya. Buktinya di dalam pendahuluan berupa hasil observasi, hasil wawancara, sama hasil dokumentasi. Semuanya jika ada dituliskan tanggalnya kapan, tanggal berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa. Ini perlu dimunculkan di dalam proses penulisan sehingga akan jelas posisinya. Ya, ini sangat penting sekali. Nih, kemudian kita akan membahas mengenai judulnya Anda. Judulnya Anda di sini adalah hasil belajar. Permasalahan mengenai hasil belajar perlu diuraikan. Di sana seperti permasalahan afektif itu yang seperti apa, psikomotorik yang bagaimana, kognitif kenapa di sana ada masalah. Ini perlu diuraikan di dalam pendahuluan karena di sini materinya eksplanasi, perlu diuraikan tingkat kesulitan siswa pada bagian apa, kenapa terjadi masalah. Ini perlu diuraikan di sana. Lalu kenapa di sini menggunakan model TGT? Kenapa? Ini perlu diperjelas. Fungsinya apa? TGT di sana. Keunggulannya apa? Keunggulannya apa? Perlu juga diperkuat dengan teori yang mendukung penelitian Anda dan hasil penelitian sebelumnya untuk mendukung penelitian ini. Ini misalnya mengenai TGT-nya, mengenai hasil belajar atau mengenai eksplanasi ya. Ini masih di dalam pendahuluan tuh. Pendahuluan. Jadi sana semakin lengkap. Terakhir di sana simpulkan. Simpulannya apa di dalam penelitian ini? Tujuannya apa? Oke. Tuh. Kemudian metode penelitian. Ini agak nyampur ya. Saran saya tadi sesuaikanlah dengan template ya, itu aja. Mengenai metode sama seperti tadi, saran saya sesuaikan dengan template. Metode penelitian di sana saran saya yang pertama jenisnya apa, kemudian datanya apa, ini. Kemudian sumber datanya apa, silakan dijawab nih. Teknik pengumpulan apa, ini kan jadi satu paragraf bisa. Bagaimana analisisnya, bagaimana ini yang perlu muncul, silakan yang lain-lain jika ada perlu dilengkapi. Ini paling banyak mungkin 3 paragraf, dibuat paragraf saja secara ringkas di sana, tapi jelas untuk menjelaskan mengenai kedudukan artikelnya Anda. Oke, kita berikan masukan lagi artikel atas nama Mas Ahmad Misbahul Munir agar semakin lengkap lagi. Hasil dan pembahasan. Ya, di sini menjelaskan mengenai alurnya PTK, siklus 1, siklus 2. Kemudian ada refleksinya sudah ada, tentang pelaksanaan sudah ada. Oke. Di sini adalah langkah-langkah PTK. Jika menganut ke langkah-langkah PTK, maka posisinya sudah benar. Namun, di sini masalah yang belum terjawab adalah masalah afektifnya bagaimana. Perlu dimunculkan, diperjelas psikomotoriknya di mana, kemudian kognitifnya seperti apa,
data dimunculkan mengenai ketiga permasalahan dalam hasil belajar sehingga jelas kedudukannya. Kemudian saya perkuat lagi di sini perlunya penilaian keterampilan berbahasa. Anda di sini fokusnya kemana? Ke keterampilan yang mana? Sehingga silahkan dinilai. Jika di sana seperti yang saya katakan bahwa datanya Anda di sana keterampilan berbicara, maka adalah foto. Kemudian ada video ya di sana yang Anda rekam untuk suatu saat jika dicek maka dimunculkan. Jika tidak, maka fotonya dimunculkan. Jika masuknya ke keterampilan menulis berarti ada hasil pekerjaan siswa. Makanya datanya dimunculkan di sana. Data hasil pekerjaan siswa dimunculkan. Nah, ini sangat penting sekali sehingga akan lengkap artikelnya Anda. Terakhir, dialogkan antara teori dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitiannya di dalam artikel ini ya, maksudnya seperti apa? Antara teoretis dan metodologis di sana dimasukkan di dalam hasil dan pembahasan. Temuannya seperti apa? Jika ini semuanya sudah lengkap, saya rasa artikel Anda akan semakin baik lagi. Itu masukan saya untuk Mas Ahmad Misbahul Munir. Semoga artikelnya akan semakin lengkap kembali. Arketipe 18. Ya, itu tadi masukan dari saya untuk artikel atas nama Mas Ahmad Misbahul Munir. Semoga nanti artikelnya semakin lengkap lagi. Tentunya masukan ini saya harapkan memang bisa memberikan pencerahan sehingga semakin lengkap, semakin baik kualitas artikelnya dan bisa diperbaiki hal-hal yang masih kurang. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya mengenai artikel ini, posisinya sekarang seperti apa dan kita akan menunjukkan di sana kelengkapannya bagaimana. Oke, itu saran diri saya, semoga bisa bermanfaat. Sampai berjumpa di channel Arketipe 18 selanjutnya. Salam budaya.